Yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang baik. Dan dia bukan hanya baik, dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Pagi ini renungan firman Tuhan terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang terpilih sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kitab Roma secara geopolitik, georeligi, juga geososial, maka kita melihat bahwa orang-orang Kristen di Roma, mereka menghadapi penganiayaan besar-besaran. Mereka mengalami penderitaan secara psikis, mereka mengalami penderitaan secara fisik, secara ekonomi, juga secara keagamaan. Nah, menghadapi situasi seperti itu, Paulus meneguhkan, mengingatkan mereka semuanya supaya mereka kuat dan tangguh luar biasa. Bagaimana cara Paulus meneguhkan dan menguatkan orang-orang Roma supaya mereka tetap kuat di tengah-tengah badai yang begitu besar? Yang pertama, Paulus mengajak kita semuanya untuk bermitra dengan Allah. Paulus berkata di dalam Roma pasal yang pasal yang 8 ayat 28. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja. Bapak Ibu ingatlah, Allah kita itu bekerja, dia tidak pernah berdiam diri, dia tidak sedang tidur, tapi dia aktif bekerja. Kalau Allah bekerja, dia pasti baik, pasti sempurna, pasti dia cermat, pasti akan selesai. Nah, kalau Allah itu bekerja, maka kita hendaknya bermitra dengan dia. Kalau kita bermitra dengan Allah yang bekerja secara ajaib luar biasa, maka pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan kemudian segala sesuatu yang kita rancangkan, itu akan menjadi baik luar biasa. Yakobus berkata, kalau kamu berpikir pergi ke kota anu, tapi kalau kamu tidak melibatkan Tuhan, tidak bermitra dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Mari kita bermitra dengan Tuhan di setiap kehidupan kita, di setiap pergumulan masalah kita. Nuh bermitra dengan Tuhan, akhirnya dia menjadi seorang yang bisa membangun kapal bahtera yang luar biasa. Abraham bermitra dengan Tuhan, dia menjadi bapak bangsa-bangsa dan punya iman yang luar biasa. Aholiab, dia bermitra dengan Tuhan, dia kemudian bisa membuat karya-karya yang besar untuk tabernakel. Semua orang yang hebat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah orang-orang bermitra dengan Tuhan. Mari bermitra dengan Tuhan, maka dia yang akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghadapi tekanan dan badai seperti jemaat di kota Roma? Yang kedua adalah, Bapak Ibu, jadilah orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berbicara di dalam Roma pasal yang 8 ayat 28 ini, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, itu menjadi sesuatu yang spektakuler, istimewa, luar biasa. Ada begitu banyak orang berusaha untuk dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan menyatakan bahwa dia mengasihi kita, itu spesial, itu luar biasa. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, maka dia akan memperhatikan, memelihara. Dia akan terus-menerus menghabiskan energi dan waktunya untuk memperhatikan hidup kita. Bapak Ibu, saya punya pengalaman ketika saya jatuh cinta, ketika saya mencintai kekasih saya, ada begitu banyak hal-hal perhatian yang saya berikan kepada dia. Ada begitu banyak hal-hal istimewa, kejutan-kejutan yang istimewa yang saya berikan kepada dia. Karena saya mengasihi dia. Demikian juga kalau Allah mengasihi kita, saya yakin bahwa dia akan memperhatikan kehidupan kita. Dia memelihara kita. Dia benar-benar akan lebih cermat lagi dan tidak akan meninggalkan hidup kita. Maka izinkanlah Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan jauh-jauh dari kasih Allah yang luar biasa. Mari kita tumbuh di dalam cinta kasih Tuhan luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, jadilah orang-orang yang benar-benar hidup di bawah rencana Tuhan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, dalam filsafat ontologikal, dia berkata demikian, segala sesuatu benda yang diciptakan itu kan ada tujuan-tujuan dan rencana-rencananya. Bapak Ibu, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita harus sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, pasti kita punya buku panduan. Jadi hiduplah sesuai dengan buku panduan Tuhan. Kalau kita hidup sesuai buku panduan Tuhan, maka kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Kalau hidup kita sesuai dengan panduan Tuhan, kita pasti akan menjadi barang atau menjadi pribadi yang mulia yang dipakai Tuhan luar biasa. Rencana Tuhan itu agung, rencana Tuhan itu indah. Maka biarlah kita hidup sesuai dengan instruksi Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup sesuai dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, gitar ini bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya, kita pakai gitar itu untuk pukul orang. Betul Bapak Ibu, gitar itu bisa berfungsi untuk menyakitin orang lain. Tapi dia tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga bisa merusak gitar itu sendiri. Artinya, kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kita tidak akan pernah dysfunction, atau kita tidak sesuai dengan ciptaan dan tujuan, atau kita menjadi malfunction, atau melakukan satu
satu tujuan-tujuan untuk sesuatu yang tidak baik atau keluar dari tujuannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari pagi ini kita tumbuh dalam rencana Tuhan, hidup sesuai dengan buku panduan Alkitab, instruksi-instruksi Tuhan. Bangunlah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Allah kita, supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah tekanan, aniaya, di tengah-tengah penderitaan apapun juga. Situasi sekarang suka diprediksi kapan aman, tapi ingatlah 3 hal ini. Biarlah kita menjadi orang yang bermitra dengan Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang hidup dalam rencana Allah, ikut di dalam panduan, tidak menjadi pribadi dysfunction atau malfunction, tapi kita menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan Allah. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pagi ini Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami. Situasi-situasi mungkin tidak akan lebih enak beberapa bulan-bulan ke depan, tapi kami tahu bahwa kami hidup dalam rencana Allah. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, berkati dengan pemulihan. Engkau berkati saudara-saudara kami yang ekonominya mungkin tersendat gara-gara virus corona ini. Engkau memberkati juga Tuhan pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga kami semuanya. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati virus corona ini supaya bisa cepat terselesaikan. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati gereja-gereja, memberkati kebangkitan rohani bagi anak-anak Tuhan. Kami berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.